Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi presentasi berjudul Sejarah Etika Profesi Guru dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri Asmaida Salma NIM 183131037, kemudian yang kedua adalah Ovelia Chandra Pertiwi dengan NIM 183131043, dan yang ketiga adalah Fitria Dwi Nur Aini dengan NIM 183131049, dan yang keempat ada Nadia Widyaningsih dengan NIM 183131053, dan yang terakhir atau kelima ada Ayu Nur Widayati dengan NIM 183131059. Adapun cakupan materi yang akan kita presentasikan ada 5. Yang pertama adalah hakikat etika, dan yang kedua adalah hakikat profesi, dan yang ketiga adalah hakikat guru, dan yang keempat adalah pentingnya etika profesi guru, dan yang terakhir adalah kode etik guru dan penerapannya. Dan saya sendiri Asmaida Salma NIM 183131037 akan membahas sedikit tentang cakupan materi yang pertama, yaitu adalah hakikat etika, di mana di dalam keterangan slide tersebut, etika merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, yang dimaksudkan keterangan tersebut adalah ketika manusia sedang berinteraksi dengan lingkungannya, maka terjadi peran moral yang sedang berlangsung. Dan ketika peran moral itu sedang berlangsung, maka dibutuhkan yang namanya dasar pertimbangan, yaitu berupa etika. Nah, jika kita hubungkan pengertian dari etika dan moral, maka keduanya itu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia yang baik dan buruk, di mana ada juga perbedaan di antara kedua hal tersebut, yaitu kalau etika ketika membahas atau menilai tentang perbuatan manusia yang baik dan buruk itu menggunakan tolak ukur berupa akal pikiran atau rasio sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Atau dengan kata lain, etika itu dipakai untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Sedangkan kalau moral itu menggunakan tolak ukur berupa norma atau kebiasaan umum atau aturan pedoman perilaku seperti adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Itu pun harus tumbuh, berkembang, dan berlangsung di suatu masyarakat sesuai dengan realitas yang terjadi atau muncul. Atau dengan kata lain, moral itu dipakai untuk menilai suatu perbuatan apakah perbuatan itu dapat diterima oleh suatu masyarakat atau tidak. Dan hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya moral itu lebih mengacu pada nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan oleh suatu masyarakat. Dan untuk slide selanjutnya yaitu berbicara tentang makna etika, di mana di dalam slide tersebut tertera etika itu bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara adab, sopan santun, nilai mengenai baik dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setiap asas atau nilai tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu masyarakat itu harus sesuai dengan akhlak, tata cara atau adab dan sopan santun. Nah, berdasarkan hal tersebut, untuk pengertian akhlak yang baik itu yaitu adalah segala sesuatu yang berguna sesuai dengan nilai norma agama maupun masyarakat serta bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, kalau akhlaknya adalah buruk atau tidak baik, maka segala sesuatunya itu pasti tidak berguna dan tidak sesuai dengan nilai atau norma agama maupun masyarakat dan tidak bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian selanjutnya itu adalah adab. Untuk pengertian adab ini adalah berupa kesopanan, kehalusan, kebaikan budi pekerti, serta sopan santun yang sesuai dengan norma-norma tata susila. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat profesi, di mana di dalam slide tersebut menjelaskan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut suatu keahlian. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan inti dari slide tersebut, saya menyampaikan bahwasanya setiap ataupun seluruh pekerjaan itu memungkinkan untuk berkembang menjadi salah satu jenis model profesi tertentu.
Nah, di mana profesi tersebut mempergunakan perangkat persyaratan sebagai acuan agar kita itu tahu atau menandai sejauh mana ciri atau sifat dari pekerjaan tersebut. Untuk kemudian kita dapat mempertimbangkan derajat keprofesionalitasnya. Nah, balik lagi ke slide dari pengertian hakikat profesi tadi, di mana suatu pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak terlatih dan tidak secara khusus dipersiapkan untuk mengemban tugas atau pekerjaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Chandra Pertiwi, NIM 183131043. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pekerjaan yang disebut sebagai profesi, lalu hakikat guru, dan yang terakhir adalah 12 fungsi guru. Ciri-ciri pekerjaan yang disebut sebagai profesi ada 5, yaitu yang pertama, ada standar untuk kerja yang baku dan jelas. Yang kedua, ada organisasi profesi yang mewadahi para pelakunya. Yang ketiga, ada etika dan kode etik yang mengatur. Yang keempat, ada sistem imbalan terhadap jasa. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah ada pengakuan dari masyarakat. Kemudian saya akan membahas tentang hakikat guru. Guru merupakan faktor penting dan utama karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama pada saat peserta didik itu di sekolah. Untuk materi selanjutnya adalah fungsi guru yang terbagi menjadi 12 macam. Perhatikan baik-baik ya. Fungsi guru yang pertama adalah guru sebagai manajer. Guru mengelola lingkungan pembelajaran secara keseluruhan. Kegiatan ini melibatkan siswa sebagai individu dan sebagai kelompok, program pembelajaran, lingkungan, dan sumber-sumber pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai observer, yaitu kemampuan guru untuk meneliti secara cermat peserta didik, tindakan mereka, reaksi, dan interaksi mereka. Yang ketiga, guru sebagai diagnostikan, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap peserta didik, termasuk merencanakan program bagi peserta didik. Yang keempat, ada guru sebagai edukator, yaitu kegiatan ini melibatkan pembuatan tujuan dan sasaran sekolah, sifat dan isi dari kurikulum dan program pembelajaran. Yang kelima, guru sebagai organizer, yaitu kemampuan guru untuk mengorganisir program pembelajaran. Sebagai organizer adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan, kegiatan akademik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, guru sebagai decision maker, yaitu memilih bahan atau materi pembelajaran yang sesuai, memutuskan topik dan proyek yang akan dilaksanakan serta membuat program pribadi. Yang ketujuh, guru sebagai presenter, yaitu guru sebagai pembuka, narator, penanya, penjelas, dan peneliti dari setiap diskusi. Yang kedelapan, guru sebagai komunikator, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan peserta didik maupun rekan kerja. Yang kesembilan, guru sebagai mediator, yaitu guru berfungsi sebagai mediator antara peserta didik atau kelas dan masalah-masalah yang timbul. Yang ke-10, guru sebagai motivator. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong peserta didik agar lebih bergairah dan aktif dalam belajar atau menerima kegiatan belajar mengajar dari guru. Yang ke-11, guru sebagai konselor, yaitu bagi siswa di bidang pendidikan, personal, sosial, dan emosional. Dan yang ke-12 atau yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator, yaitu guru mengevaluasi, menilai, mencatat kemampuan dan pencapaian atau kemajuan siswa. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Nur Aini, NIM 183131049. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang etika profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan di dunia pendidikan, terutama bagi tenaga pendidik.
Karena itulah seharusnya etika itu harus benar-benar diterapkan semasa tenaga pendidik ini sedang berkuliah. Jadi, apabila ia sudah siap turun ke dunia kerja, ia tidak mengabaikan etika yang ada. Pembentukan sikap, kepribadian, moral, dan karakter seorang tenaga pendidik haruslah bisa menjadi contoh dan panutan serta pula menjadi acuan bagi pergaulan hidup sehari-hari di lingkungan sekolah secara khususnya bisa ditiru oleh para siswa. Nah, dalam konteks ini, perilaku seorang guru menjadi sorotan masyarakat mulai dari cara berpakaian, kebiasaan, etika, atau adab yang dimiliki dan digunakan seorang pendidik, di mana pendidik menjadi contoh kebaikan yang nyata dan didasari ilmu-ilmu pengetahuan yang dimiliki kemudian dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pendidik ketika mengajar di sekolah secara tidak langsung memberikan contoh cara berpakaian yang sopan dan seharusnya digunakan. Pengajaran akan berpakaian baik menjadikan kita seseorang yang mempunyai harga diri, seseorang yang dihargai sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kode etik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah suatu pedoman tingkah laku dan perbuatan dalam dan di luar kedinasan. Dalam konteks ini, dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil atau PNS sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan melanjutkan mengenai kode etik guru. Nama saya Nadia Widyaningsih, NIM 183131053. Kode etik guru merupakan dasar atau landasan moral pedoman tingkah laku seorang guru dalam melaksanakan pengabdiannya bekerja sesuai dengan profesinya, yakni sebagai guru. Kode etik yang telah dirumuskan sesuai dengan Kongres PGRI ke-13 sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia yang berpancasila. Maksudnya, guru secara ikhlas mengendalikan dirinya dalam menuntun peserta didik menjadi manusia seutuhnya, baik secara jasmani dan rohani, agar peserta didik dapat menghayati serta mengamalkan segala aktivitasnya berdasarkan dengan Pancasila. Yang kedua, guru menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik. Maksudnya yaitu guru harus memberikan pengajaran sesuai dengan jenjang yang diajarkannya. Dengan kata lain, guru harus menerapkan kurikulum secara benar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik. Guru melakukan komunikasi secara harmonis, ramah, kasih sayang, dan saling terbuka dalam memperoleh informasi mengenai peserta didik. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya. Maksudnya, guru harus dapat menciptakan suasana kehidupan sekolah dengan kondisi optimal. Yang keenam, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, yaitu masyarakat juga bertanggung jawab loh atas pendidikan.
Maka sebab itu, guru harus dapat membina hubungan atau interaksi yang baik di masyarakat. Yang keenam, guru secara mandiri atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan lainnya. Maksudnya, dalam meningkatkan mekanisme kerja guru, kerjasama serta pembinaan antar guru di tempat kerja maupun di luar itu sangat penting. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membimbing, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian. Dalam hal ini, dengan meningkatkan mutu organisasi profesi guru, maka akan mampu merencanakan dan melaksanakan program yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, guru juga harus mematuhi segala peraturan serta kebijakan pemerintah terhadap pendidikan. Sebabnya, hakikat guru juga merupakan warga negara sekaligus aparat pemerintah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Nur Hidayati. Saya Ayu Nur Hidayati, NIM 18313131059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan kode etik pada guru dan selanjutnya akan menjelaskan tentang organisasi profesi pada guru. Nah, dalam penerapan kode etik guru itu, dalam tugas-tugasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah multi peran dan tugas guru dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih peran penting guru dalam proses pembelajaran itu? Yaitu salah satunya adalah untuk menciptakan situasi interaksi pergaulan sosial dengan masyarakat yang kondusif. Nah, pembelajaran kondusif hanya dapat dicapai apabila interaksi sosial dapat berlangsung secara baik. Nah, interaksi sosial yang baik dapat memungkinkan masing-masing personil menciptakan pola hubungan tanpa adanya sesuatu yang dapat mengganggu pergaulannya. Nah, di lingkungan budaya itu sendiri dapat memberikan suatu kondisi pola kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan warganya. Nah, dalam pembelajaran aktif merupakan salah satu alternatif yang dapat mendorong proses pembelajaran yang dapat memotivasi kreativitas siswa. Kemudian, suasana lingkungan sekolah yang kondusif itu berkaitan erat dengan kualitas pembelajaran siswa. Tanpa disadari, kelas yang kondusif dapat menghindarkan siswa dari kejenuhan, kemudian kebosanan, dan kelelahan psikis. Sedangkan di sisi lain, kelas yang kondusif itu akan dapat menumbuhkan minat, bakat, motivasi, dan daya tahan belajar. Nah, suasana pembelajaran dapat menyenangkan bagi siswa apabila guru itu dapat menghadirkan dan memanfaatkan humor dengan tepat. Nah, oleh karena itu, untuk membantu guru menciptakan kondisi pembelajaran dan suasana interaksi yang dapat mengundang siswa untuk berkreasi secara aktif, pembelajaran yang kondusif itu dikatakan kondusif apabila materi yang disampaikan guru kepada murid itu dapat dipahami dengan mudah. Dan dalam agama tersebut juga menganjurkan dalam penyampaian ilmu, seorang guru itu harus dengan cara yang penuh kelembutan. Nah, dalam lingkungan yang kondusif harus ditunjang dengan berbagai fasilitas belajar yang memadai, seperti sarana-prasarana yang baik, kemudian pengaturan lingkungan yang baik, kemudian penampilan dan sikap guru yang baik, kemudian hubungan yang harmonis antara siswa dengan guru, kemudian penataan organisasi dan bahan pelajaran yang digunakan dalam penyampaian proses pembelajaran tersebut dengan baik, kemudian suasana belajar itu yang menyenangkan, maka akan membangkitkan semangat dan dapat menumbuhkan aktivitas serta kreativitas siswa. Dan dengan demikian, fasilitas belajar yang menyenangkan itu dapat memberikan dampak positif
bagi proses pembelajaran. Kemudian di samping guru mempunyai multi peran dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tugasnya yang bervariasi meliputi guru sebagai manajer, kemudian guru sebagai pemandu, kemudian guru sebagai koordinator, kemudian guru sebagai komunikator, kemudian guru sebagai fasilitator, dan yang terakhir guru sebagai motivator. Nah, apa sih guru itu sebagai konservator? Nah, artinya guru itu sebagai pemelihara. Nah, bertugas untuk memelihara sistem nilai yang bersumber dari norma. Dan di sisi lain, sebagai transmitter, artinya adalah tugas guru itu meneruskan sistem nilai kepada peserta didik. Nah, sebagai transformator, artinya di mana guru itu harus berupaya menerjemahkan sistem nilai melalui penjelmaan pribadi dan perilakunya. Nah, apa sih tugas guru sebagai manajer itu? Artinya, proses pembelajaran dituntut untuk mengelola proses operasional pembelajaran, mulai dari mempersiapkan, kemudian mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, disinilah guru itu dikatakan sebagai organisator yang mengorganisir dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan siswa. Kemudian, penerapan kode etik dalam melaksanakan tugasnya, guru berbakti dan harus memiliki dedikasi dalam membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan melaksanakan pembimbingan kepada peserta didik sehingga mereka memiliki bakat, minat, dan kemampuan dalam meraih cita-citanya. Di sisi lain, guru itu harus berupaya menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Nah, guru itu juga harus memelihara hubungannya baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar untuk membina keberlangsungan pendidikan di masyarakat sehingga mutu pendidikan itu lebih meningkat dan lebih terjamin. Dan yang ketiga adalah penerapan kode etik guru dalam masyarakat. Guru itu harus memiliki peranan yang cukup berpengaruh di lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan dan pengajaran dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, serta berjiwa Pancasila. Nah, hal ini mewujudkan manusia seutuhnya dan berpegang teguh pada kejujuran profesional serta pemeliharaan hubungan baik dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar untuk membina peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi pada guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa organisasi profesi guru itu adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh guru dan diurus oleh guru itu sendiri untuk mengembangkan profesionalitas guru. Dalam pasal 41 ayat 1 berbunyi, guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Ayat kedua berbunyi, organisasi profesi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi serta meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam ayat ketiga, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Kemudian ayat yang keempat, pembentukan organisasi profesi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat 5 dijelaskan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Kemudian dalam pasal 42 disebutkan bahwa organisasi profesi guru itu harus mempunyai kewenangan. Ayat pertama menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Ayat kedua berbunyi memberikan bantuan hukum kepada guru. Ayat ketiga berbunyi memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat berbunyi melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang terakhir memajukan pendidikan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.